Sobat Info, kita berjumpa lagi di edisi Tabloid Info Indonesia yang ketiga, Bang ya? Ya, Oktober, pembahasan di Oktober 2023. Dengan kali ini mengusung headline Gibran jadi rebutan para capres ya, Bang? iya. Ya, seperti biasa ini ada Bang Romli, pemimpin redaksi dari Tabloid Info Indonesia. Juga ada Pak Permana sebagai analisis media. Nah, sebelum jauh-jauh Bang, mungkin langsung aja Bang ke pertanyaan Bang. Kok Gibran jadi rebutan? Apa yang melatar belakanginya? Oke, baik, terima kasih para pembaca info Tabloid Indonesia. Di edisi kali ini sebenarnya kita sudah memprediksi terkait tentang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi MK. Untuk kita ketahui tadi sudah MK memutuskan bahwa menolak keputusan untuk batas usia, ambang batas usia 35 tahun. Itu baru 3 kan, kalau nggak salah dari 7 baru 3 kan? Iya, tapi itu yang paling sentik. Tapi intinya dalam keputusan MK itu kan dijelaskan bahwa untuk mengubah keputusan itu MK tidak berwenang, tapi Presiden dan DPR, karena keputusan itu dibuat oleh mereka berdua, bukan dari MK. Jadi MK tidak bisa memutuskan secara langsung. Itu alasan dari MK. Sebelum masuk ke tadi Bang, ke judul tadi Bang, ini agak penasaran sedikit. Tapi kenapa gugatannya ke MK Bang, bukan ke lain gitu? Ya, Mahkamah Konstitusi kan yang mengatur terkait tentang perundang-undangan. Itu sebenarnya. Artinya dari DPR dulu, nggak ada waktu, tidak ada waktu untuk pembahasan, untuk merevisi itu tidak ada waktu. Namun yang patut kita cermati kami di sini terkait dengan sosok Gibran Rakabuming. Gibran Rakabuming ini seperti kita ketahui adalah kader dari PDIP, kemudian juga putra dari Presiden Joko Widodo. Tapi dia diperebutkan oleh dua tokoh sekaligus, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Bahkan secara terang-terangan kader Partai Gerindra itu mendukung, seluruh Indonesia mendukung pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Tidak ada nama lain bagi mereka. Itu yang digarisbawahi. Tapi keputusan ini jelas merubah mapping politik di tingkat elit partai. Dan itu kemudian ada nama-nama yang muncul kembali seperti Erick Thohir, Kofifa Indar Parawansa, terus Airlangga Hartarto dan beberapa nama lain. Tapi Gibran terlalu seksi, makanya diperebutkan. Gimana Pak Permana? Saya kira sependapat saya dengan Bung Romli ya. Jadi 12 hari ini cukup panas pembahasan di warung-warung kopi, di komunitas-komunitas, kemudian di grup-grup milenial begitu ya. Mulai pada senang karena representasi milenial itu ada di Gibran dan Rakabuming Raka gitu ya. Namun saya ingin sedikit ngupas edisi 2 bulan ke belakang. Kalau dulu kan Info Indonesia mengangkat bahwa NU ya menjadi rebutan ketiga capres. Bahkan siapa yang menguasai NU maka dia sebagai pemenang presiden. Kalau 12 hari kemarin adalah yang diangkat adalah Gibran Rakabuming Raka. Tetapi dalam pengamatan saya selaku analis media bahwa Gibran memang eye catching. Dia representasi anak muda, milenial, gaya kepemimpinannya sangat cool begitu. Bagaimana nggak kesem-sem gitu ya. Kemarin aja di Projo ya, lari-lari begitu. Peminatnya teriak-teriakin adalah kaum milenial, anak-anak muda, cewek-cewek semuanya Gibran begitu kan. Jadi memang sangat diharapkan oleh kaum milenial gitu kan. Kemudian juga dalam hal ini bahwa tadi diputuskan bahwa pudarlah sudah karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu kembali kepada persyaratan
bahwa untuk calon presiden adalah putra Indonesia, warga negara Indonesia dan berumur 40. Artinya walaupun ada 7 keputusan belum selesai, tetapi iya, Pak. ya tetap 7 gugatan, tetapi ini adalah merupakan yang ditunggu-tunggu. Tinggal sekarang ke depan semakin panas nih, 3 hari lagi pendaftaran akan dibuka tanggal 19 dan berakhir pada tanggal 25 ya. Nah, ini peta semakin hangat, namun barangkali kepada kawan-kawan PDIP, kepada kawan-kawan Ganjar agak lega sedikit gitu ya. Karena kadernya tidak jadi diambil. Ya, kader tidak diambil. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Bung Romli tadi, peluang ini jadi terbuka lebar kembali. Kalau kemarin Capres Prabowo sudah mengkategorikan ada 4, 3 dari Pulau Jawa, 1 dari luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa kita sudah bisa memprediksi adalah inisialnya ET ya, Erick Thohir. Ya. Kemudian untuk Jawa Tengah, Gibran. Tapi kalau sekarang kan sudah, jadi tinggal sekarang 3 lagi peluang ini. Jawa Barat, RK hidup kembali, Ridwan Kamil. Ya. Kemudian juga untuk Jawa Timur masih ada 2 sebenarnya, gitu. Bukan hanya Hopipa, tetapi juga AHY juga termasuk ayahnya mantan presiden ke-5 ke-6 akan turun gunung. Jadi ini mulai hidup lagi nama AHY ini. Tetapi 3 hari ini kita lihat apakah kubu Ganjar Pranowo akan lebih dulu daftar atau kubu Prabowo. Barangkali ini perlu kita stressing di dalam diskusi ini. Bang Romli, sebelum lanjut ke Pak Permana tadi, kan ini udah di-cancel sama MK, artinya tidak dipenuhi MK gugatannya. Apakah memilih Gibran itu hanya sekedar kata Pak Permana tadi, orangnya energi, representasi pemuda, atau ada maksud lain? Dalam artian misalnya merayu suara Projo misalnya, merayu pendukung Jokowi dengan memilih Gibran, atau gimana itu, Bang? Saya lihat ini strategi politik saja. Jadi sosok Gibran ini didukung oleh banyak elemen. Projo itu mewakili representatif Jokowi Widodo melalui anaknya. Terus Gibran, kemudian dukungan langsung disampaikan langsung Gerindra. Di beberapa 2 hari yang lalu elit politik juga sudah membahas satu nama diusulkan, ada beberapa nama, kemudian kalau dari Golkar mereka tetap mendukung mencalonkan Erlangga Hartarto, kemudian juga dari PAN itu Erick Thohir, kemudian dari Partai Demokrat itu Khofifah Indar Parawansa. 3 nama ini. Namun seperti dikata Pak Permana tadi, dinamika politiknya ini saat ini berubahnya cepat sekali nih. Kalau kemarin orang masih yakin Gibran akan menjadi calon wakil presiden, lolos. Karena apa? Orang berpandangan ada nepotisme di situ. Karena seperti kita ketahui, ketua MK itu kan juga iparnya dari Presiden Jokowi. Jadi orang menilai juga bakal lolos ini. Tapi sekali lagi ada kejutan. Ternyata di luar dugaan semua orang lah, semua kader, dan ini terutama mengejutkan dari kader-kader Partai Gerindra sebenarnya, karena mereka merasa yakin gitu kan. Ada pulang memang terbuka nama-nama itu. Kalau kita bicara referensi bayangannya Pak Jokowi gitu, Pak, boleh. Apakah harus Gibran? Apakah nggak bisa yang lain? Maksud saya dari PDIP yang sebagai bayangannya Pak Jokowi nih, sebagai representatif gitu ya. Representatif ya betul. Ada nggak selain Gibran, maksud saya? Kan ini kayak langsung gitu. Ini anak Pak Jokowi, didukung masa Pak Jokowi. Kalau kamu ambil ini bisa dapat suaranya dari pendukung Jokowi. Orang kan mengambil terah Jokowi. Terah Jokowi itu ada 2, Kaisang dan Gibran. Secara Projo bukan terah Jokowi. Projo itu pendukung, tapi terah itu garis lurusnya keturunan Jokowi itu ya ada di Kaisang dan Gibran. Ya, kalau secara biologis, maksudnya secara politik. Secara politik itu kelembagaan Projo itu, bukan perorangan. Jadi bukan karakter.
yang dianggap mewakili karakternya Jokowi ialah Gibran Oh gitu. itu. Dan Gibran itu didukung oleh Projo, oleh Gerindra sendiri, oleh seluruh hampir koalisi di situ, gitu kan. Jadi terahnya orang ambil terahnya Jokowi. Iya. Nah terah itu ada yang mirip dengan kesamaan cara berpikir, cara berbicara, cara ketenangan itu ada di Gibran. Gibran, bukan Kaisang. Secara usia Kaisang lebih muda, sehingga kematangan juga belum teruji secara nyata. Dia hanya sebagai ketua umum PSI saja gitu kan. Tapi Gibran dia sudah memimpin wali kota Solo. Itu nilai utama kenapa Gibran layak jadi calon wakil presiden. Pertimbangan utama seperti itu. Seksi. Karena dia bisa mampu memimpin. Iya. Terbukti gitu. Ya, kalau terlalu seksi dan tak bisa dipilih, jadi gimana nih para capres Pak Permana? Ini ada yang seksi tapi nggak bisa diambil nih gitu kan, karena terkait keputusan MK gitu. Seksinya terlalu transparan, jadi kelihatan. Oh gitu. Kalau sudah kelihatan vulgar nggak enak lagi. Oh gitu. Kalau disisain sedikit, inilah yang menarik. Tapi saya ingin menambahkan ya. Tadi Bu akan menanyakan kenapa mesti Gibran, Pak, gitu. Memang Gibran ada 3 faktor yang menjadi keuntungan jika Prabowo mengambil Gibran dan dikabulkan MK. Pertama adalah Gibran adalah kader PDIP. Oke. Otomatis akan menggerus suara PDIP. Yang kedua, wali kota Solo bertempat tinggal di Jawa Tengah. Ya, artinya juga menggerus suara Ganjar yang ada di jantungnya Jawa Tengah. Ya. Kemudian ketiga adalah kaum milenial. Ya. Artinya ini sudah hampir 52% kaum milenial mendukung Gibran gini kan. Nah, tetapi yang 3 ini memang pupuslah sudah karena MK tadi sudah memutuskan bahwa umur cawapres adalah 40 tetap. Tinggal sekarang yang menarik bagaimana nih after decision Gibran maker dari MK ini. Nah, justru pembahasan ke depan 3 hari ini ya yang jelas kalau kubu Amin itu 19 Oktober ini akan langsung mendaftar paling pertama. Iya. Nah ini kan sudah mulai saling ngintip nih apakah kubu Ganjar Pranowo duluan atau kubu Prabowo duluan. Iya. Nah tapi kalau kita analisis bahwa kubu Ganjar kan sudah mengerucut kedua. Satu adalah Ibu Hovifah, ya. Yang kedua adalah Mahfud MD. 2 ini. Kalau ada terjadi fluktuasi, mungkin melihat setelah kubu Prabowo ketangkap gitu akan mengambil siapa. Apakah tadi dikatakan oleh Pak Romli adalah tetap menjagokan misalkan Pak Erlangga bukan Ridwan Kamil misalkan gitu kan. Itu mungkin saja karena Pak Erlangga berasal dari Jawa Timur. AHY dari Jawa Timur, ya. Kalau RK memang sudah di Jawa Barat kan sudah kantongnya daripada Pak Prabowo, ya. Tetapi jangan lupa bahwa mata pilih terbesar itu bukan di Jawa Timur, justru di Jawa Barat. Iya. Karena 47 juta itu mata pilih ada di Jawa Barat. Jadi sebenarnya Ridwan Kamil masih eye catching juga itu untuk diambil. Tinggal untuk penambahan di luar Jawanya adalah seperti Sumatera, ya Kalimantan. Mungkin itulah ceruk-ceruk yang ada itu bisa diambil dari simpatisan Prabowo ke depan. Nah, tinggal apakah saya yakin 3 hari ini mungkin malam juga nanti kubu Prabowo akan rapat, kubu Ganjar juga akan rapat. Cuman kubu Ganjar lebih agak cool, ya. Lebih agak cool. Kalau kemarin kan seorang Pandana Baban saja kan sampai mulai menyerang kepada Bapak Presiden. Iya. Bapak Jokowi sudah 2 periode jadi wali kota, kemudian 1 periode gubernur, 2 periode presiden. Masa katanya kacang lupa kulit. Sampai begitu panasnya dari kubu Ganjar Pranowo khususnya PDIP ya. Tapi sekarang saya kira sudah diputuskan. Dan saya apresiasi kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ternyata beliau adalah Bapak bangsa, tidak ikut cawe-cawe, walaupun itu ada iparnya di situ. Ya. Padahal dengan kekuasaan yang ada,
dengan pendukung partai-partai yang ada di DPR bisa sebenarnya, tapi tidak mengambil itu. Karena apa? Pak Jokowi adalah orang Solo yang mengerti siapa yang membesarkan dirinya. Oke. Itu barangkali. Ya, apakah begitu Bang? MK tidak meluluskan karena Jokowi tidak ikut cawe-cawe di situ? Ya itu tadi saya melihat memang ini sudah keputusan yang tepat sebenarnya. Kalau secara politik nanti akan terjadi chaos kalau saya melihat, karena di sini juga akan merusak hubungan antara Jokowi dan Megawati, kemudian juga akan memecah belah PDIP. Di sini memang ada keuntungan secara politik dengan terkait keputusan MK ini, itu kan, dan juga memang suatu keputusan juga yang benar, karena usia 40 itu kan kematangan seorang pemimpin itu kan di usia 40. Al-Amin ya, seperti Rasulullah ya. Iya, seperti Rasulullah Al-Amin itu kan usia 40. Kalau dipaksakan 35 dasarnya apa? Itu yang sempat dipertanyakan dari MK juga. Kenapa harus 35? Kenapa tidak 40? Atau kenapa harus sekian? Itu juga salah satu menjadi dasar MK untuk mempertimbangkan terkait usia ini. Kalau 40 kan jelas dasarnya. Sudah matang. Sudah matang. Dasarnya jelas. Jadi berikut dari sejarah, literatur, dan beberapa literasi juga di usia 40 itu suatu kematangan seseorang. Jadi tapi kadang-kadang secara politis itu kan bisa dipoles bahwa usia 30, 35 seperti biasalah seperti itu sebenarnya. Secara politik kan bisa diubah-ubah. Saya kira sudah tepat ini, karena tidak juga sudah menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu tidak cawe-cawe. Oke Pak, buat ending time, ada yang mau disampaikan ini Pak? Ya, sekarang semakin menarik dengan adanya keputusan MK ini. Cuman saya memprediksi ya, selaku kacamata analis media, bahwa Ganjar itu akan lebih condong mengambil Mahfud MD untuk kubu PDIP ya, dalam hal ini kubu Ganjar Pranowo lebih cenderung kepada Mahfud MD. Sedangkan untuk Prabowo masih ada dua, antara Erick Thohir dan AHY. Karena apa? Karena tetap tipikal AHY adalah representasi juga dari NU dan dari Jawa Timur. Jadi ini kubu Prabowo masih ada dua kandidat, Erick Thohir dan AHY. Kemudian untuk Ganjar hampir mengerucut karena sekarang sudah agak dingin kepada Mahfud MD. Mungkin itu apa pemikiran saya. Ya, mungkin kalau dari perkembangan politik Indonesia sekarang ini, memang kalau dari Ganjar Pranowo ada dua, Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa, itu kemarin sudah masuk di kajian elit politik pendukung itu, dengan sebagai basis utama NU, Nahdlatul Ulama. Jadi dua ini siapa terpilih tetap orang NU. Kemudian di terakhir juga di kubu Prabowo ada tiga, Erick Thohir, Erlangga, dan Khofifah Indar Parawansa juga, yang didukung oleh Partai Demokrat kemarin dia keputusan itu kan. Soal siapa nanti, tiga itu berpeluang semua, tapi kemungkinan mengarah ke, kalau saya, Erick Thohir ini sepertinya untuk Prabowo Subianto ini kan tetap juga orang NU, dan seperti dia ngambil ceruknya di luar Jawa. Itu salah satu keuntungan dari mengapa Prabowo mengambil Erick Thohir. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini terkait tabloid Info Indonesia edisi ketiga dengan judul Gibran jadi rebutan. Gibran jadi rebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.